Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, berjumpa kembali bersama saya Jajang Duls. Buat teman-teman semuanya, kali ini saya akan memberikan sebuah yang harus kalian lakukanlah saat usia muda menurut yang saya baca dari internet dan YouTube gitu ya. Saya akan membagikan lagi kepada kalian dan berdasarkan apa yang saya pikirkan juga sih ya. Begitulah, walaupun hidup saya juga begini-begini aja, tetapi setidaknya kita pengenlah mengajak semangat anak-anak muda di Indonesia supaya bisa untuk terus maju dan lebih baik. Indonesia Emas 2020 2030. Oke. Banyak anak muda yang dalih-dalih menikmati masa mudanya, tetapi tanpa mereka sadari, mereka akan merusak masa depannya. Contoh seperti bermalas-malesan, tidur dari pagi sampai sore malam gadang. Astagfirullahaladzim. Ya, begitulah pola-pola orang malas ya. Sama saya juga, tetapi saya sudah sedikit merubah ya aktivitas saya. Walaupun saya ini seorang pengangguran, tetapi saya tidak merasa saya ini seorang pengangguran karena di rumah juga banyak pekerjaan gitu. Seperti sapu halaman, ngepel rumah, cuci piring. Itu adalah salah satu hal pekerjaan yang harus lo lakuin ketika lo jadi pengangguran. Jangan cuma bermalas-malasan ya. Ingat, anak muda itu jangan malas. Contoh yang kedua ya, yang akan merusak masa depan kalian, yaitu pergaulan bebas. Seks bebas itu awalnya dari pergaulan bebas. Ya, gimana sih ya? Saya juga bingung itu. Pergaulan bebas ya, biasanya anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA gitu, goblok ya. Dia itu ingin menunjukkan jati dirinya bahwa ini saya orang hebat, saya ini kuat, anjing tai. Astagfirullahaladzim. Mereka itu dalih-dalih menikmati masa muda tanpa mereka sadari. Mereka itu merusak masa depan, merusak lingkungan, mencemarkan nama baik keluarga, orang tua, tetangga, teman. The fuck man lah, fuck lah. Oke, langsung saja saya akan memberikan 4 tips yang harus lo lakuin pada saat usia muda, sekitar 20, 25, 30 juga boleh, 40 juga boleh. Boleh lah pokoknya ya. Yang pertama itu teman-teman harus pintar mengelola keuangan. Buat kalian yang sudah memiliki pekerjaan, jangan boros ya. Kita itu harus membagi pengeluaran. Pemasukan kita kan baru satu nih. Nah, si satu pemasukan ini teman-teman harus dibagi-bagi, namanya budgeting ya. Saya biasanya suka membagi ke 4 bagian ya, 4 bagian. Yang pertama itu buat kehidupan kita ya, untuk biaya kehidupan sehari-hari, mulai dari makan, merokok, buat beli sabun, beli kuota gitu buat video callan sama siapa itu. Yang kedua itu nabung ya, nabung buat nikah, buat beli apa gitu. Yang ketiga investasi. Yang investasi ini bisa kita gunakan nanti uangnya kalau udah besar, membuka usaha, atau ya kalau kita cukup pintar dalam nanam modal bisa juga ya, tapi jangan investasi bodong ya teman-teman. Yang keempat itu teman-teman harus sedekah, teman-teman harus berbagi kepada orang lain teman-teman, supaya uang yang kita dapatkan itu berkah dan kita mendapatkan pahala untuk kehidupan kita nanti. Ya, yang pertama itu kita harus pintar mengelola keuangan. Jangan sampai seminggu lagi gajian uang sudah habis. Astagfirullah. Ujung-ujungnya kita pinjol ya. Pemasukan itu harus lebih
tinggi daripada pengeluaran, teman-teman. Jika pemasukan kita 2 juta, pengeluaran kita harus 1 juta. Jangan sampai pemasukan kita 2 juta, pengeluaran kita 3 juta, ya ujung-ujungnya pinjol, teman-teman. Itulah pentingnya kita harus pintar mengelola keuangan, ya. Yang kedua itu harus banyak belajar. Sebagai anak muda, walaupun sudah lulus kuliah, sudah lulus sekolah, belajar itu sampai mati. Ingat, belajar, upgrading. Jangan sampai kita stuck pengetahuan di sini, tetapi kita harus grow, harus tumbuh untuk menjadi diri versi yang lebih baik. Belajar skill atau baca-baca buku, upgrade pengetahuan, upgrade skill. Skill yang kalian miliki itu asah. Misalkan kalian itu suka bermain musik, ya asah bermain musik. Misalnya kalian suka sepak bola, asah kemampuan lo gitu ya. Yang ketiga, teman-teman harus membuat karya. Kita akan dikenang dengan karya-karya kita. Yang keempat, harus pintar-pintar mencari teman, harus pintar-pintar bergaul ya. Jangan sampai kita asal-asalan gaulnya gitu. Astagfirullah. Kalau kita belum kuat ya kita pasti ke bawah arus. Seharusnya kita itu membuat arus supaya orang lain mengikuti apa yang kita jalankan begitu. Kalau itu baik, jangan Anda membuat orang lain buruk, tetapi Anda harus membuat orang lain menjadi lebih baik. Pintar-pintarlah mencari teman, pintar-pintarlah cari lingkungan yang bagus ya, yang mendukung. Jangan cuma di lingkungan yang suka mengomongin kesalahan orang gitu. Ya, kita itu manusia ya, banyak salah, banyak dosa. Janganlah dia omong-omongkan gitu. Kita sudah tahu begitu. Kalian juga punya salah, bangke. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.